Saudara, sudah ada dua warga Kerawang, Jawa Barat yang pulang dari Arab Saudi karena bekerja di Arab Saudi yang ditemukan sempat terpapar varian baru virus corona B117. Lalu, bagaimana mewaspadai dan mengantisipasi penyebaran virus corona jenis baru ini karena sudah ada sebenarnya di Indonesia? Artinya begitu. Nah, untuk membahasnya sudah bergabung secara daring Ketua Tim Mitigasi COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Adib Humaydi, epidemiolog dari Griffith University Australia, Kang Diki Budiman, serta ahli virologi dan molekuler biologi Universitas Udayana, I Gusti Ngurah Kadek Mardika, Pak Kadek, begitu saya memanggilnya. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Dokter Selamat pagi, Adib, Mas. Kang Diki, dan juga Pak Kadek, selamat pagi, salam sehat. Terima kasih untuk waktunya. Salam sehat Mas Bayu. Ya, kita harus tambahin sedikit buat Dokter Adib. Koreksi saya, Dokter Adib sudah Ketua Umum IDI juga terpilih begitu ya sampai 2024. Dokter Adib, selamat bertugas. Ya, tetapi Ketua Mitigasinya saya cek masih menempel ya. Saya merasa ini penting untuk tetap menempel sama Dokter Adib karena sejak awal kita udah ngobrol ini. Saya kepingin kita, terutama dari Anda bertiga, memberikan banyak wawasan kepada kami, pemirsa Sapa Indonesia, mengenai, ya saya menyebutnya adalah kekhawatiran di dalam diri kita sendiri. Ini virus baru COVID-19 nih, seperti apa dan bagaimana mengantisipasinya. Yang lama saja kita masih agak kewalahan begitu. Saya ke Pak Kadek dulu, Pak Kadek. Kita cuma tahu ini mudah menular. Apa cuman itu yang perlu kita khawatirkan atau ada hal lain sebenarnya? Pak Bayu, saya pertama sudah pelajari 490 data virus Indonesia yang sudah bisa diakses, tapi yang ada di saku Pak Menteri saya tidak tahu. Ya. Dan dari 490 itu sama sekali saya tidak temukan jejak virus B117 maupun varian yang lain. Itu dulu Pak Bayu. Kemudian yang kedua, memang banyak orang peneliti dengan simulasi komputer mengatakan bahwa B117 ini mudah menular. Ya. Mudah masuk ke dalam sel, mudah dalam menular. Tetapi faktanya berbicara lain, Mas Bayu. Ya. Kalau misalnya virus ini muncul Oktober di Inggris, mestinya kasusnya mencuat terus, tidak menurun. Dan apa yang terjadi sekarang, puncaknya itu memang Januari, awal Januari, tapi sekarang dari 70.000 Januari, sekarang hanya 6.000 atau 7.000 bulan Maret. Jadi artinya kan sudah terbantahkan teori bahwa B117 ini mudah menular dan kasus akan jauh semakin meningkat. Itu satu poin, Mas Bayu. Baik. Nah, kalaupun kemudian benar masuk ke Indonesia, saya kira belum perlu harus dikhawatirkan, saya kira, Mas Bayu. Saya sebagai ahli virologi belum melihat ini sebagai suatu kekhawatiran yang membuat kita galau lah. Barangkali itu, Mas Bayu. Baik, Pak Kadek, terima kasih. Ini cukup menenangkan karena ada benarnya juga. Secara logika harusnya di Inggris begitu itu akan meningkat cepat karena dia sangat cepat menular begitu. Ini yang kemudian kita, walaupun begitu, kita tetap harus melakukan kewaspadaan kan begitu. Nah, pasti ya kan? Mas Bayu, tak boleh lalai, Mas. Betul. Nah, berkaitan dengan ini, kalau di beberapa perbincangan di Kompas TV, termasuk tadi malam bersama Sapa Indonesia Malam begitu bersama Aiman, rekan saya, dikatakan bahwa benar nggak Dokter Adib bahwa di seluruh dunia belum ada yang kemudian dengan ditemukannya varian baru yang sebutlah dugaannya cepat menular ini kemudian ada semacam SOP baru bagaimana mengatasi kemungkinan varian baru ini dan lain-lain di seluruh dunia dalam menanganinya secara medis atau kesehatan. Apakah itu betul atau kita memang menanganinya seperti COVID yang lalu begitu, varian COVID yang lama atau bagaimana? Dokter Adib. Ya, jadi gini Mas, ini perlu juga kita sampaikan kepada masyarakat. Ya. Sebuah konsekuensi karena virus itu adalah makhluk hidup, pasti dia akan secara fisiologis beradaptasi. Ya, bermutasi ya, berubah bentuk dan lain-lain. Betul, adaptasi itulah yang salah satunya mutasi. Mutasi yang sebelum B117 ada mutasi D614G. Kemudian banyak sekali yang sudah kemudian terjadi. Artinya dalam satu lingkup teman-teman mikrobiologi klinik ada namanya GSID. GSID itu yang tim riset secara internasional yang saling berkomunikasi untuk mengamati proses terjadinya mutasi dan varian baru ini.
Nah, Ya. yang penting yang harus kita perhatikan bahwa pada saat kita bicara ada triad of disease, di situ ada host, ada environment, ada kemudian virus, maka kita tidak terlalu harus terkonsentrasi. Memang perlu, tetap harus ada namanya tim untuk memantau varian genetik ini perkembangannya. Ya. Karena ini penting. Tapi sampai sejauh ini kita tahu bahwa mutasi-mutasi virus itu memang mutasi yang akan terjadi pada spike proteinnya. Jadi Ya. semacam di selimutnya itu ada namanya fungsi Ya. spike-nya Jadi yang tidak meningkat. hanya virus COVID-19, virus apapun memang terus dia bermutasi, begitu ya Pasti, Dokter Adip? betul. Ya? Itu Oke. namanya, karena virus adalah makhluk hidup. Jadi itu yang kemudian fungsi spike-nya meningkat, fleksibilitasnya itu meningkat, dia tidak mudah hancur, lebih stabil, dan lebih menular. Karena kecenderungannya pasti dia akan mencoba untuk menguatkan dirinya. Karena dia ada dalam satu kondisi yang memang berbeda. Tapi sekali lagi seperti yang disampaikan tadi, bahwa pada saat kemudian bicara di situ, ada satu virulensi memang. Tapi yang kedua, sampai sekarang secara referensi ilmiah di seluruh dunia, belum ada yang kemudian mengatakan bahwa ini akan meningkatkan severity, meningkatkan tingkat keparahan secara klinis. Ya. Artinya tidak mempengaruhi di dalam pedoman penanganan atau SOP penanganan klinisnya Ya. di dalam pasien-pasien yang dirawat. Itu yang perlu diperhatikan. Oke. Dan yang paling penting lagi ini supaya tidak menjadi pemahaman yang kemudian dikhawatirkan oleh masyarakat. Kita tahu bahwa fungsi spike protein yang di dalam virusnya itu yang terjadi, Ya. tapi dia tidak kemudian merubah efektivitas daripada vaksin yang akan diberikan. Itu penting. Oke. Jadi Karena vaksin kita sedang tidak melakukan akan vaksinasi. Ya, pertanyaan Betul, saya vaksin itu sebetulnya tidak akan berikutnya. terpengaruh dengan itu. Ya, Dokter Adip, terima kasih. Jadi memang pertanyaan berikutnya adalah apakah kemudian dia juga jadi tahan terhadap vaksin yang sedang diberikan di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Dokter Adip baru saja menjelaskan, saya garis bawahi. Ini kemudian masih sebutlah memudahkan pemirsa Sapa Indonesia, masih bisa ditangani imun yang ditimbulkan lewat vaksinasi yang sekarang kita sedang jalani. Begitu ya Dokter Adip ya? Betul. Oke. Betul, Mas Bayu. Ya, pun begitu Kang Diki. Apa yang kemudian kita harus tetap waspadai menurut Anda? Berkaca dari ketika, saya tidak bilang bahwa kemudian kita harus menganggap ringan situasinya. Toh harus ada yang harus kita waspadai ke depan begitu. Nah Kang Diki, apa saja yang kemudian masyarakat sendiri, pemerintah dengan segala sistemnya yang menurut saya pelan tapi pasti terus bergerak dengan baik untuk mengatasi situasi pandemi COVID-19 ini, termasuk dengan ditemukannya varian-varian baru gini, apa yang kemudian bisa terus membuat masyarakat tetap merasa aman, tidak panik berkaitan dengan kita terus mengetahui bahwa oh ada varian baru, lebih cepat menular dan lain-lain. Nah, apa yang kemudian harus dibangun oleh semua sistem kesehatan di Indonesia terutama? Kang Diki, boleh juga berkaca pada Australia. Ya, makasih. Saya mendukung apa yang disampaikan Prof. Kadek dan Dr. Adib ya. Ya. Oleh Dr. Adib jadi bos saya sekarang di ini. Nah, jadi gini, Bayu dan pemirsa, kita selalu merujuk pada laporan WHO ya. WHO ini membentuk tim khusus ketika pada September lalu ditemukan dan kecenderungan juga sebelumnya sebetulnya ditemukan beberapa varian karena disebut dengan varian yang dalam pengawasan ya. Memang banyak mutasi ini, tapi sekarang ada 3 varian yang dalam pengawasan begitu ketat oleh WHO dengan para timnya, termasuk para pakar seperti Pak Kadek ya. Pak Kadek. Salah satunya varian B1117 ini, begitu. Nah, saya akan sampaikan apa yang disampaikan atau dilaporkan dalam laporan terakhir per 2 Maret, Maret ya sekarang, per 2 Maret 2021 ini ya. Bahwa sayangnya ternyata laporannya itu pertama, bahwa sekarang sudah hampir 105 negara terdampak dari B117 ini. Nah, ternyata tim WHO melaporkan bahwa kecenderungan B117 menyebabkan keparahan maupun kematian itu sangat mungkin. Nah, itu kalimatnya, possible to increase severity and mortality atau lethality. Nah, ini tentu harus disikapi serius ya. Apa yang disampaikan Pak Adib itu betul merujuk pada data sebelumnya.
Ya. Ya. Nah, saya akan sampaikan update karena ini harus diketahui oleh kita semua. Update dari WHO adalah seperti itu. Nah, ini terjadi betul Inggris memang kasusnya menurun, Ya. menurun. Dan ini tentu kalau bicara kasus menurun naik itu multifaktor. Tapi secara umum di banyak negara WHO menemukan peningkatan kasus, ya, khususnya dari strain B117. Jadi kalau saya sebagai epidemiolog menyebutnya ini adalah epidemi di tengah pandemi. Ya. Jadi ini strain baru ini akan cenderung kalau dalam proyeksi saya dalam 5-7 minggu ke depan ini akan menjadi mayoritas di tempat di mana dia mulai ditemukan. Ya. Nah ini adalah selain tadi yang penyebarannya lebih cepat sampai 75%, sekarang ini WHO juga melaporkan. Kemudian ditemukan juga second attack rate namanya. Jadi bahwa dia kalau ada di komunitas seperti misalnya asrama atau yang padat-padat lah rumah tangga ataupun misalnya perkantoran misalnya ada itu sampai 10% attack rate-nya. Jadi kalau bisa 10% ini tinggi loh, tinggi. Ya. Dan ini yang tentu harus nanti ada Dr. Adib, ada Prof. Kadek. Nah ini yang memang akan harus kita antisipasi. Ya tentu panik jangan, saya setuju. Ya. Tapi waspada itu sangat penting, penting. Karena ketika ini ditemukan dua, sebetulnya cenderung dari sisi epidemiologi sudah banyak, Mas Bayu, banyak. Ini gunung es begitu ya? Betul. Ya. Ini yang harus kita waspadai. Ya. Bahwa Kang Diki sedikit saja. Ya. Maaf saya potong sedikit. Saya penasaran dalam laporan WHO tersebut juga disebutkan adakah perbedaan gejala bagi kita supaya untuk mengetahui antara virus COVID yang lama dengan strain baru B1117 ini dalam laporan terbaru WHO itu? Ya, tidak ada hal yang signifikan. Jadi sama begitu. Adalah virusnya sama, cara penularannya sama, gejalanya sama, penyakitnya sama. Nah, tapi yang berbeda kode genetiknya, itu Prof. Kadek ahlinya. Nah, ini yang disampaikan. Tapi respon dan strategi yang untuk meresponnya memang sama, jenis responnya 3T, 5M, kemudian vaksinasi. Hanya kualitas dan kuantitasnya yang harus ditingkatkan. Seperti itu. Dan CDC, saya belum menemukan kalau WHO, tapi CDC itu sudah mengeluarkan rekomendasi memakai masker itu sekarang kalau masker kain jangan 1 lapis, tapi 2 lapis. Jarak minimal 2 meter. Seperti itu. Jadi ada peningkatan kualitas respon kita karena ini memang sudah terbukti dari laporan tadi WHO itu 75% lebih cepat menular. Dan ini artinya kita kan dalam kecepatan vaksinasi kita masih di 0,3% dari total populasi kurang lebih. Sehingga banyak sekali populasi kita yang belum terlindungi. Dan betul memang saya perlu menambahkan WHO juga men-state clear bahwa vaksin efektif. Tapi hanya saya ingin sampaikan yang sudah diteliti dan state clearly itu Moderna, Pfizer, dan Oxford. Yang lainnya saya belum melihat dalam laporan itu. Nah ini tentu bukan berarti yang lain tidak efektif, tapi kita tentu harus perkuat itu dengan strategi 3T 5M. Seperti itu Mas Bayu. Baik, kita sudah sedikit mengenal mudah-mudahan dari Pak Kadek, dari Kang Diki dan juga Dr. Adib. Nah setelah ini saya akan jeda. Setelah jeda berikan kepada kami semua wawasan-wawasan bagaimana, walaupun sudah disinggung oleh Kang Diki sedikit tadi, apa saja yang kemudian kita bisa lakukan sebagai warga masyarakat sambil menunggu kita divaksin, sambil terus meningkatkan apalagi agar kita tidak terpapar COVID-19, mau varian yang lama mau varian yang baru. Kira-kira begitu. Usai jeda, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.